Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, syurutul muadzini arba'atun. Syarat-syarat orang yang mengumandangkan azan ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-islamu. Orangnya beragama Islam. Alhamdulillah kita muslim. Alhamdulillah, mahal. Ya. Ini taufik hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah besar Allah Ta'ala jadikan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan sampai hayat kita muslim. Inilah doa yang selalu ditadahkan oleh mereka para anbiya wal mursalin. Pesanan-pesanan mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Dan hati-hati hadirin sekalian, sekarang banyak orang meremehkan ucapan, meremehkan perbuatan, menghinakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang kesunatan itu sudah mutawatir. Bisa jadi jatuh kufur, bisa jadi jatuh apa? Bisa jadi jatuh kufur. Ya. Minimal habis sembahyang, kalau kita baca wirdul latif tuh udah ada ya, pagi-pagi. Bahkan disuruh ulang berapa kali? 3 kali ya. Jadi kembali, banyak orang meremehkan hal-hal sepele, dia nggak sangka dirinya sudah keluar dari apa? Agama Islam. Ya, baik-baik. Kalau akidah tuh nggak boleh dibercandain, nggak boleh diapain? Dibicanda-bicandain nggak boleh. Bisa jatuh kepada kemurtadan kita. Sangkaan kita masih muslim aja, nggak taunya udah apa? Udah murtad. Waqad katsura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalam. Pada zaman sekarang ini banyak orang meremehkan ucapan. Ya. Hatta yakhruju min alsinatihim alfazun tukhrijuhum anil Islam. Sehingga keluar dari lidah-lidah mereka ucapan-ucapan yang sudah mengeluarkan dia dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang lebih mengkhawatirkan kita lagi, yang lebih parahnya lagi, wala yarawna dzalika dzamba. Mereka sudah tidak menganggap lagi bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Fadlan an kaunihi kufra, apalagi mereka enggak ngelihat lagi bahwa itu adalah sebuah jalan kekufuran. Ya. Banyak hadirin sekalian. Kalau kita lihat tuh iklan-iklan tuh, ya. Iklan air apa? Iklan air. Iya, pokoknya air aja dah. Air jernih, anugerah alam. Alam ngasih anugerah. Yang ngasih siapa? Awas loh, hati-hati dikit loh. Yang ngasih anugerah siapa? Yang ngasih kita siapa anugerah? Allah. Yakhruju min alsinatihim alfazun tukhrijuhum anil Islam. Keluar dari lidah mereka kata-kata yang mengeluarkan dia dari apa? Dari agama Islam. Makanya hadirin sekalian, dikit-dikit kita bebenah dah. Dikit-dikit apa? Bebenah, jangan jalan di tempat. Ahsin fima baqiya yaghfiru laka ma madha. Ahsin fima baqiya yaghfiru laka ma madha. Perbaikilah amalmu di sisa umurmu yang masih ada. Alhamdulillah nih, umur kita masih apa? Masih ada. Allah Ta'ala kasih. Yaghfiru laka ma madha. Niscaya Allah akan mengampuni kesalahanmu yang lalu-lalu. Kesalahan kita yang lalu diapain? Diampuni. Kesanain, benerin, cakepin. Yang lalu kita taubat sama Allah. Kalau ada kesalahan, mohon ampun. Mungkin ada kekhilafan kita, atau mungkin ada ketidaktahuan kita. Allah Ta'ala maafin. Insya Allah. Begitu kata Imam Hasan al-Basri. Ahsin fima baqiya yaghfiru laka ma madha. Baguskanlah amalmu di sisa umurmu yang masih ada.
niscaya Allah akan mengampuni kesalahanmu yang lalu. Diampunin sama Allah. Allah Maha Pengampun. Waghtanim ma baqiya. Ambil kesempatan di sisa umurmu yang masih ada. Di mana ada kebaikan, songsong di sana. Ada kesempatan buat kita berbuat ihsan, lakukan. Faghtanim ma baqiya. Fa innaka, maka bahwasanya dirimu ya, la ta'lamu mata tudriku rahmatallah, maka bahwasanya dirimu tak pernah tahu kapan kau akan mendapatkan rahmat Allah. Kapan kita dapat rahmat Allah? Kapan Allah Ta'ala akan mencurahkan kasihnya? Kita nggak tahu. Ambil aja kesempatan pada hal-hal yang baik ya, asal bisa kita bersyarikat, ada di situ, ada di dalamnya. Kalau ada satu bangunan masjid kita nggak bisa memberikannya apa yang besar, kata Allah yarham almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, walaupun satu paku asal bisa, jangan apa, jangan ketinggalan. Soalnya nggak ada juga duitnya buat beli satu paku juga, emang kekagak-adaan banget, tenaga dah ente. Walaupun satu ember kita apain? Kita tenteng, kita angkat. Waktu ngecor, paham nggak? Kita ngikut. Lagi kurang sehat Ustaz. Doain dah. Orang yang lagi berjuang jangan ente apain? Jangan ente halangin. Ente udah berjuang kagak, ngikut kagak, ngehalangin lagi. Ente belangsak di dunia, ntar belangsak di mana? Di akhirat. Orang buat kebaikan ente kagak ikut, orang buat kebaikan ente halangin, habis gimana dong? Kan tanda-tanda orang nih min ahlil khair udah kelihatan. Kalau kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, kata iblis sama setan, nih orang cerdas nih, dia minta akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah, cerdas nih orang, supaya dia dibimbing sama Allah, minta akhirnya dalam keadaan husnul khotimah. Akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah kelihatan dari sekarang. Paham nggak? Orang demen main ke masjid, hadir di majelis ilmu, muasyarahnya sama orang-orang min ahlil khair, hormat sama orang tua, patuh sama guru, tangannya terbuka, punya sifat kasih sayang, itu alamat min ahlil khair. Jelas gak? Mudah-mudahan kita akhir hayat kita husnul khatimah, karena alamatnya banyak Allah Ta'ala kasih. Nah, cuman kita minta adanya apa? Keistiqomahan. Jangan sampai keluar dari khitoh yang cakep nih, dari doa yang selalu kita tadahkan, ihdinas siratal mustaqim. Sama apa lagi? Ikhlas. Jangan sampai apa? Karena orang. Jangan sampai li ajlin nas. Makanya kata Nabi SAW, akhlisu a'malakum, ikhlaslah kalian dalam beramal. Jangan karena orang, jangan karena fulan, jangan karena fulan. Memberi karena kepengen disebut. Paham nggak? Belajar kepengen dipanggil ustadz. Belajar pengen cita-cita jadi ustadz, boleh-boleh aja supaya orang apa? Cium tangan. Ini niat-niat yang agak cakep. Nah, pada bagian ini hadirin sekalian mesti diperhatikan supaya sedikit amal yang kita lakukan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hadirin sekalian, amal kita apa yang kita bisa banggakan? Sembahyang. Sembahyang. Belum sampai pada bengkak. Tahu enggak? Belum sampai pada apa? Bengkak kita. Seperti halnya Rasulullah. Khusyuk kita, Allahu Akbar waktu takbiratul ihram udah kemana-mana kita. Hah? Infak sodakoh kita juga masih sedikit. Manfaat di masyarakat kita juga kurang. Walhasil banyak kekurangan kita. Tapi amal kita yang sedikit kita mohon sama Allah supaya diijabah, diterima. Kan gitu ya? Kesalahan kita dimaafin, diampunin, dan supaya diberikan apa?
diberikan pertolongan oleh Allah, supaya ditolong oleh Allah berbuat taat. Makanya doa tuh yang sedikit jangan ditinggal tuh, walaupun sekali dalam doa kita. Di dalam doa sholat kita jangan ditinggal. Doa yang mana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan ditinggal tuh. Ya. Jangan ditinggal tuh. Karena orang kagak ada kemampuan dalam berbuat taat, dalam berbuat ibadat kecuali atas pertolongan siapa? Allah. Gak usah sih jauh-jauh. Bangun subuh aja tuh. Percaya gak tuh berat? Ini kan gak ada orang nih. Bangun subuh tuh berat tuh. Mahal. Ya? Berat gak sih? Orang udah tarahim dikit melek. Jangan nanti merem lagi dah. Setan cepet banget di situ. Dia tegrep ente. Bisa dikelonin, diselimutin lagi. Tahu-tahu orang bangun udah apa? Udah sallallahu ala Muhammad. Udah bubar. Ada yang pas dia bangun, dia dengar suara kentingannya apa? Tukang bubur. Ting 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 ting. Tukang bubur tuh. Udah liwat. Udah kesiangan, udah jauh. Bangun pagi aja kita susah. Buka Quran, hadir di majelis ilmu. Nyambung kan? Ya Allah, hadirin sekalian, minta tolong sama Allah. Baca tuh doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar emang kita tahu. Nabi makanya doain kita, Allahumma a'ti ummati thawabahum. Ya Allah, limpahkan nilai pahala yang banyak buat umatku. Karena emang Nabi tahu kita punya apa? Kita punya banyak kelemahan. Umurnya pendek. Fa inna a'marahum qasirah. Umurnya pendek-pendek. Kita nih. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 6 sampai berapa? 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, jarang. Ya, Bang Haji Husin berapa sekarang? 63. 63. Ya tungguin dah sampai Desember. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan sehat lah. Kalau kita mau contoh umur Rasulullah berapa? 60 udah timbang pas. Tinggal nungguin bulan doang. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Ya. Pasrah aja. Iya. Kalau nunggu umurnya udah pendek, ibadat kita nggak kuat. Makanya didoain sama Rasulullah, Allahumma a'ti ummati thawabahum. Ya Allah, limpahkan nilai pahala yang banyak buat umatku. Didoain sama Nabi. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur disampaikan ke bulan Rabiul Awal. Ini hari raya kita. Kata sebagian ulama, hari raya kita tuh ada 3. Di samping Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Girang kesana kemari ada maulid, kalau ada waktu hadirin. Ya, dengerin tuh nasihat. Ya, karena ibarat apa sih namanya? Makanan nih, rohani kita lapar. 2 tahun nggak menghadiri milad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti ada kerinduan. Nabi aja rindu sama kita, masa kita nggak rindu? Nyambung nggak nih? Orang yang berbuat ihsannya, berbuat baiknya dicurahkan buat kita, masa kita nggak mau ungkapin terima kasih sama Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad mau meninggal dunia, ummati, umatnya lah. Ya, tuba liman lam yarani wa amana bihi. Thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Siapa yang dimaksud? Umat yang tidak melihat Rasulullah tapi beriman. Mudah-mudahan kita termasuk. Ini kan Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mau, dia nggak redha Nabi Muhammad salah satu di antara kita umatnya masuk ke dalam neraka. Tapi kita khawatir masuk sih ke dalam surga, jangan sampai mampir. Jangan sampai apa? Mampir. Ya bukan nih? Bener ada thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab.
Kalau kita baca kitab Maulid Ad-Dibai ada, ya. Disuruh berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang termasuk sepertiga. Masuk surga nggak pakai di mana? Dihisab. Ngaca antar pulang. Pantas nggak kita? Yadkhuluna jannata bighairi thuluthun yadkhuluna jannata bighairi. Pantas nggak kita? Mudah-mudahan ada sisi-sisi kebaikan, perbuatan kecil yang kita lakukan itu yang menjadi terangkat derajat kita. Kita nggak tahu. Amin. Ada perbuatan sepele, kecil yang kita lakukan, sebab itu terangkat derajat apa? Derajat kita. Makanya dibilang apa? Ya, la tahtaqiru min ta'atillahi syai'a. Jangan kalian remehkan perbuatan taat sekecil apapun. Kan gitu. Dulu Anda pernah sampaikan. Kenapa? Fala'alla ridahu fiha. Maka barangkali dari sebab perbuatan taat kecil akan tercurah keridhaan Allah kepada kita. Jelas kan? Nah, lingkungan yang tadi Anda sampaikan ini semua, kalau kita berada dalam beragama Islam, mereka orang-orang yang di luar agama Islam, hatta sebaik apapun, tetap mereka akan masuk neraka jahanam khalidina fiha. Kenapa? Yang dipandang iman mereka, hati mereka. Al-qalbu manba'u nadharillah. Hati ini tempat pandangan Allah. Boleh jadi ente apa? Berbuat ihsan banyak sama orang. Tangan ente terbuka, mulut ente apa? Lemah lembut, tapi hati ente memiliki kekerasan, enggak mau menerima Islam sebagai agama, enggak mau menerima Allah sebagai Tuhannya, enggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tetap innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Begitu gak? Ulaika hum syarrul bariyah. Baru yang kedua kita, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyah. Itulah yang tadi kita baca, wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabb. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Maka kata Allah, yang dimasukkan ke dalam surga siapa? Buat orang-orang yang beriman, beramal soleh. Karena apa? Mereka ridha aku sebagai Tuhannya, kata Allah. Aku juga ridha kepada mereka. Aku masukkan mereka ke dalam surga. Buat siapa ini? Liman khasyiya rabbah. Buat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ini kan inti daripada kita hadir di sini apa? Ya takut sama Allah. Dan kita alhamdulillah punya keimanan. Apa yang Rasulullah sampaikan, memakmurkan masjid. Apa yang Allah Ta'ala sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jelas gak? Mudah-mudahan ya kita termasuk ya, orang yang Allah Ta'ala ridha. Orang yang Allah Ta'ala ridha. Masuk mudah-mudahan bagian ini. Sering saya sampaikan, kita sering muasyarah, kumpul, mujalasah, bersama-sama duduk di dunia. Nanti pasti Allah Ta'ala kumpulin lagi ya. Karena sebagaimana orang nanti berkumpul, bertemu di dunia, dia di akhirat dikumpulin lagi. Kita kumpulnya sama siapa? Jelas nih. Kalau kumpulnya sama artis, dikumpulin deh sama artis ya. Dikumpulin sama pelawak, kumpulnya sama orang zalim, kumpul sama orang zalim ya. Tergantung sama siapa dia apa? Berkumpul. Nah, ini yang pertama, al-Islam. Fala yasihhu min kafirin aw murtaddin, maka tidak sah azan itu dikumandangkan oleh orang kafir. Oleh orang apa? Udah ketahuan dia kafir. Aw murtaddin, atau orang murtad.
yang tadi dia tuh. Dia nggak yakin dengan sunnah Nabi Muhammad yang sudah mutawatir. Azan loh, nggak sah. Yang kagak tahu dia kirain dia muslim aja, orang denger aja suaranya dia azan. Udah ada catatan murtad di sisi Allah. Kenapa? Mulut ente nggak jaga, salah dalam berucap. Wa yakhruju min alsinatihim alfazun tukhrijuhum anil Islam. Luar dari agama Islam. Orang nggak tahu dia udah murtad. Azan dia. Orang kata azan aja benar. Nggak taunya dia udah apa? Murtad. Sekalipun lafaz ente benar, karena hati ente sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik-baik ya. Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik hadirin sekalian. Ya. Terkadang suka dibecandain. Urusan-urusan akidah suka dibecandain. Merasa dirinya nggak wajib. Ya. Merasa dirinya nggak apa? Nggak wajib terhadap apaan? Sholat, zakat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, kita redha dengan sebuah kemaksiatan, itu pun akan jatuh kepada kemurtadan. Terlihat anak-anak kita di rumah, kalau kita redha, membahayakan. Kalau mereka anak-anak kita nggak nutup aurat, kita redha, bahkan kita sengaja membiayai, ngebeliin apa? Celana buat mereka, beliin apa lagi tuh? Bandok. Kita kenal bandok nggak? Bukan dong Bang Haji. Bandok tuh yang yang ke belakang begitu. Biar dia kata rambutnya rapi. Kagak acak-acakan tuh rambut. Dia pakein bandok. Padahal tuh rambut jadi terurai, nggak ketutup. Dilihat sama orang, kita orang tuanya redha, senang. Hati-hati ente. Ar-ridha bil maksiati kufrun. Redha dengan kemaksiatan kufur. Habis gimana dong mestinya? Paling tidak kita mengakui itu kesalahan. Cuman hanya mendapatkan dosa. Jangan kita redha. Enggak boleh redha dengan kemaksiatan. Ya. Makanya kalau sebisa mungkin ketika kita dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Nah, pada bagian ini bagi orang yang mempunyai wilayah, mempunyai kekuasaan. Kalau keluarga kita kan kekuasaan siapa? Kekuasaan orang tuh. Kekuasaan orang tua, kekuasaan suami, bilangin kita. Kalau kagak biar galakan dikit. Gua nggak kasih pulang loh. Bang itu. Kan dia takut tuh. Jangan didiemin. Ya. Jelas nih. Pagi-pagi hari Minggu, mau kemana loh? Jalan. Pakai celana legging kita apain? Kita lepasin. Bahkan kita lihat legging lu no udah jelek itu, ntar papa beliin lagi yang baru. Berarti redho dia. Dengan apa? Boleh gak perempuan pakai legging? Boleh gak? Boleh. Kalau itu dijadikan daleman. Tapi kalau dijadikan sebagai apa? Luaran, boleh gak? Jangan. Boleh gak dia pakai legging? Boleh. Kalau itu dijadikan apa? Daleman. Jangan legging dijadikan apa? Luaran. Ya Allah. Kayak tisu tuh bahan. Haji Amir dirinya di belakangnya. Haji Amir kita tarik jalan lama amat sih Haji Amir nggak mau pindah-pindah. Ntar dulu Ustaz. Kan tadi cuci mata. Air nih buat cuci mata. Hati-hati ya, baik-baik. Jadi ar-ridha bil maksiyati kufrun. Redha aja bisa jatuh kepada apa? Bisa jatuh kepada kekufuran. Paling tidak hati kita tidak menerima, menolak. Sebagai pengantisipasian dari kekufuran. Kita dosa cuman, kita berdoa. Ini kan hal yang sering kita kita temuin di tengah masyarakat kita. Alhamdulillah kita duduk di majelis seperti ini. Allah Ta'ala kasih taufik hidayat. Mudah-mudahan aja ini sebagai pagar. Sebagai apa? Sebagai pagar yang menjaga kita, sebagai filter yang menyaring
Nah, ini boleh, ini kagak, ini yang membahayakan, ini yang menyelamatkan. Jadi kita sedikit banyaknya tahu mana bagian yang boleh dalam agama, mana bagian yang tidak boleh. Sementara banyak sisi-sisi kesalahan, kekhilapan kita, mohon ampun sama Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ya, wa may ya'mal su'an, siapa orang berbuat jahat, berbuat tidak baik, au yazlim nafsahu, atau dia menzolimi dirinya. Terkadang kita suka pakai celana apaan? Celana pendek. Ya, jangan orang lagi, karena apa namanya nih? Dengkul aurat. Kita akuin itu sebuah kesalahan, ya. Tsumma yastaghfirillah, lalu dia mohon ampun kepada Allah. Yajidillaha ghafurur rahimah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jangan putus asa, Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Sebanyak perbuatan dosa yang kita kerjakan, sebanyak itu pula juga kita minta ampun. Udah kita minta ampun, tobat, ngulangin lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi, kita ulangin, minta ampun lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina, rahmatnya Allah, ampunannya Allah lebih luas, lebih banyak dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Insya Allah. Jadi jangan pernah apa? Jangan pernah kita putus asa. Allah Ta'ala tetap membukakan pintu rahmat dan maghfirahnya buat hambanya. Bagi sang hamba yang mau menadahkan doa, mengakui kesalahan, i'tiraf kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan akhir bagian yang baik. Ya, tinggal jaga sisa umur kita, jaga, ambil kesempatan di mana di situ ada kebaikan, asal bisa kita mau bersyarikat, bergabung dalam kebaikan yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tengah-tengah masyarakat kita, agar ada andil, ya, ada kebaikan. Cuman setelah kita lakukan kebaikan, jangan cerita mulu sama orang. Paham nggak? Kebaikan dikit dicerita mulu. Iya, jangan cerita. Kalau kita melakukan satu kebaikan, jangan kita cerita-ceritain sama orang. Tutupi kebaikan kita seperti kita menutupi aib kita. Tutupin. Jangan kita apa? Jangan kita buka-buka. Karena kalau kita buka, pasti akan ada lintasan kita kepengen dipuji, karena kepengen ngasih tahu orang. Tuh saya yang lakukan, tuh saya yang bantu, tuh saya yang kerjain, tuh saya yang tolongin. Jangan, hadirin sekalian. Tutupin kebaikan kita sebagaimana kita menutupi keburukan kita. Jelas ya? Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.